Halo netizen, kali ini kita ada Toyota Hilux facelift ya. Jadi di sekitar bulan apa ya? Bulan Agustus apa bulan Juli gitu ya, 2020 kemarin, Toyota membawa Hilux yang versi facelift ke Indonesia dan hampir semua line up-nya itu udah diganti mukanya dan ada beberapa fitur juga yang ditambahkan. Dan ini adalah yang tipe G. Jadi ini adalah varian tertinggi kedua dari Toyota Hilux. Dan yuk langsung kita masuk aja ya. Di situ juga ada yang tipe V-nya. Nanti kita gantian ya sama Laknat Satu Jangki, dia lagi review yang tipe V. Dan untuk kuncinya semua tipe ya, at least yang double cabin, dia modelnya flip key, dia ada tombol lock dan unlock juga. Ada kunci cadangannya juga yang model dongle gini doang. Dan yuk langsung kita masuk. Nah, untuk tipe G itu dia joknya belum kulit ya, jadi masih kain fabric seperti ini. Ada jahitan warna putihnya juga dan pengaturannya juga masih manual. Dia height adjuster, terus ada recline dan ada sliding juga. Di sini juga ada seal plate plastik dengan logo Toyota dan dia juga sudah ada footstep, plus ada grab handle untuk memudahkan akses masuk. Dan yuk langsung kita nyalain aja ya, dan jangan lupa injek kopling karena ini yang manual biar dia nggak lompat. Oke, udah netral, yuk langsung kita nyalakan mesinnya. Oke, itu juga ada animasinya ya, cuma ini kalangan stiker ini nih, stiker speedometernya. Dan yuk langsung kita tutup aja. Oke, seperti biasa kita bahas dari setir. Untuk setir ini dibandingin yang pre-facelift, dia ada perubahan di bagian tombol sebelah kanan ya. Jadi dia ada tombol untuk pengaturan MID yang sekarang untuk tipe G itu udah ada LCD displaynya. Tapi sisanya ini masih sama ya, dia belum dilapis kulit. Pengaturannya juga sama, dia tilt dan teleskopik. Dan kalau dilihat di begini tuh kayak setirnya Fortuner ya, emang sama sih. Di tengah ada airbag dan klakson. Pengaturan audio steering switch tetap ada, lengkap ya, ada volume, ganti track, ganti mode, voice command, dan ada angkat tutup telepon, dan ada pengaturan MID tadi ya yang baru di tipe G ini. Di belakang setir ini ada tuas untuk lampu, belum auto seperti tipe V, tapi udahlah. Dan di sebelah kiri ada pengaturan wiper depan dan lengkap dengan intermittent timer. Jadi clusternya juga baru sekarang. Jadi dia sekarang latarnya itu kayak apa ya, metallic finish gitu, dan ada ring warna silver yang kelihatan lebih tangguh gitu ya. Backlightnya juga warna putih, jarumnya juga lebih modern kelihatannya, dan layoutnya tetap sama ya, tachometer, temperatur mesin, fuel gauge, dan speedometer. Di bagian MID-nya juga sekarang untuk tipe G jadi udah ada MID yang LCD display ya. Kalau yang lama itu kan masih kayak layar monokrom kalkulator gitu. Dan jadi tipe G dan tipe V ini instrumen clusternya udah sama ya, dan isinya juga kurang lebih mirip-mirip kayak di Fortuner atau Innova gitu ya. Di sini ada current fuel consumption, terus ada after reset, ada range, terus ada eco indikator, eco saving. Dan ini kelihatannya sih harusnya buat ini ya, angle setir depan apa, setir berapa banyak kita belokin setir. Cuma ini kalangan stiker ya, jadi mohon maaf kalau nggak kelihatan. Dan ada speedometer digital, jadi ini ada fitur baru juga. Untuk bagian settingnya sih harusnya sama ya, ada meter customization doang. Ada language, bahasa itu ada bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Thailand, Portugis, Indonesia, Jepang. Dan sisanya ganti unit konsumsi BBM, eco indikator, switch setting. Ada warna juga, ini warna buat kayak highlightnya, dan balik ke settingan pabrik. Jadi lumayan lengkap. Dan di bagian bawah sini juga ada tombol untuk ngatur tripnya, sekarang lagi trip B. Ini brightness para instrumen, dan odometernya ini masih baru banget ya, cuma 10 km. Jadi mungkin ini baru tiba dari Thailand juga ya, jadi masih gres. Dan di sebelah kanan ada ventilasi AC di bagian sini yang bisa ditutup gini. Ada cup holder yang ini juga bisa diubah menjadi tempat penyimpanan. Belum ada start stop engine button ya, baik yang tipe V sekalipun. Di sini ada indikator alarm, ada tuas pembuka kap dan tuas pembuka tangki. Untuk pedal ya normal, dia manual, jadi ada koplingnya. Dan di sebelah kiri sini juga ada kayak pad plastik itu ya buat naruh kaki kiri. Ada airbag untuk lutut pengemudi juga. Dan di bagian door trim ini panelnya plastik, cuma di bagian
senderan sini aja yang ada kainnya, dan ada aksen jahitan palsu. Handle belum chrome, pengaturan spion ada di sini, dan sudah ada retractable mirrornya tapi belum auto retractable. Ada central lock, window lock, dan auto up down power window di sisi pengemudi. Ada tweeter dan speaker di bawah, door pocket, sama ada cup holder, sama ada reflektor di bagian pintu juga. Lanjut ke atas, di sun visor pengemudi polos, cuma ada card holder, ada grab handle, tapi ini modelnya yang fix ya, belum ada yang retractable. Ada ini juga seatbelt lengkap dengan height adjuster, spion tengah manual dimming, di tengah sini ada tempat kacamata, dan ada lampu baca kanan kiri seperti ini, sama yang ngikut lampu, ngikut pintu maksudnya. Yang sebelah kiri ini ada card holder dan ada vanity mirrornya. Lanjut ke tengah, ini ada dashboard yang sedikit lebih modern ya. Seinget gue yang lama itu di sini panel plastik hitam biasa, tapi di sini tuh kayak brush aluminium gitu yang kelihatan jadi lebih mewah. Atasnya ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, ada jam digital, dan ada tombol hazard. Untuk head unit yang tipe G dia masih seperti ini ya, jadi dia modelnya tuh capacitive button, belum touchscreen, belum ada layarnya ya, dan kalau misalnya dimatiin itu dia kesana kayak flash rata dengan panel dashboard gitu ya. Dan untungnya dia sudah ada USB nih ya, karena ada input phone di sini. Nah, ini ada Bluetooth audio, jadi udah lengkap, dan ada input CD juga, serta di bagian sini ada input USB dan aux. Lanjut ke bawah, ada AC-nya yang masih manual, jadi belum climate control seperti tipe V, fan speed di tengah, temperatur di kanan, dan ada arah AC-nya yang lengkap. Ada front defroster depan juga, terus ada sirkulasi udara. Bahkan logo mobilnya ini juga logonya Hilux ya, gambar pickup gitu. Sama di sebelah kanan sini juga ada switch untuk mengubah mode dari 2H ke 4H, dan kalau ditekan terus kita putar ke kanan itu masuk ke 4L, dan mode low range gearboxnya ya. Oke, kita balikin ke 2H lagi. Di bagian bawah sini juga ada power outlet 2 bahkan ya, jadi bisa buat nyolokin macem-macem. Ada tombol fog lamp, tapi dia tombolnya terpisah ya, bukan nyatu di tuas sen gini. Dan akhirnya untuk di tipe G dia udah ada tombol untuk mematikan traction control dan tombol untuk rear differential lock. Jadi gardan belakangnya itu bisa dikunci biar kita mendapatkan traksi di bagian belakang. Di bagian sini juga ada storage yang lebar, bisa buat naruh HP atau dompet. Untuk transmisinya dia masih sama kayak tipe G sebelumnya, dia manual 6 percepatan, dan ini juga masuknya gampang banget. Untuk mundurnya itu didorong ke kiri, nah sampai ada kruk gitu baru dorong ke depan. Dan ada bunyi beep juga ya kalau misalnya kita masukin ke gigi mundur, mungkin biar nggak salah masuk gigi ya, karena kan 1 dan R itu posisinya deketan. Di tengah sini ada parking brake, ada 1 cup holder, sama ini buat naruh handphone kali ya. Dan harusnya kalau di tipe V dia ada mode berkendara ya di sini, tapi kalau di tipe G dia belum ada. Di belakangnya ada storage ini, dan armrest yang masih fabric juga. Glove box itu double, ada atas bawah, tapi yang bawah itu belum soft opening, dan ada itu juga ya kayak cooler box yang ada ventilasinya gitu. Dan ada airbag di dashboard sebelah kiri juga. Oke, untuk bagian depan sih seperti ini aja. Dan untuk bagian belakang karena dia sama aja dibandingin yang tipe G pre-facelift, jadi kita nggak perlu bahas ya. Buat yang pengen lihat kabin belakangnya seperti apa, bisa lihat video review Hilux tipe G yang linknya ada di description di bawah. Oke, yuk langsung kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dulu ya. Dan untuk mesin dia masih sama mesinnya, yaitu mesin 2400 cc 4 silinder turbo diesel dengan kode 2GD FTV. Jadi ini mesin yang sama seperti di Fortuner dan Innova. Tenaganya 149 PS dan torsinya untuk yang manual itu di 342 Nm, dan kalau di otomatis itu dia 360 Nm di Innova atau 400 Nm di Fortuner. Harusnya di Hilux ini nggak beda jauh ya tenaganya atau torsinya, dan dia disalurkan ke 4 rodanya melalui transfer case 2 speed. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Jadi ruang mesin sih nggak ada bedanya ya. Dan untuk tampilan depannya juga ini kelihatan ganteng banget. Jadi ini mungkin adalah double cabin
terganteng di Indonesia saat ini ya mirip-mirip Triton juga ya, yang dulu sempat menjadi double cabin terganteng. Dan dia tuh grillnya tuh kayak ngelebar ke bawah gitu ya, dan kelihatannya tuh kayak muka bulldog ya yang garang gitu, mirip-mirip kayak pickup-pickupnya Toyota yang ada di luar negeri kayak Tacoma atau Tundra. Dan akhirnya mirip-mirip di Innova juga ya. Jadi Innova kan grillnya seperti ini tuh, kayak dari atas tuh kayak nggak begitu lebar, tapi di bagian bawah itu dia melebar ya. Mungkin desainnya tuh mirip-mirip seperti itu. Dan untuk di bagian tengah-tengahnya itu dia warnanya panel piano black gitu ya, atau ya apa, hitam gloss. Untuk lampunya yang tipe G ini masih halogen, jadi sama seperti sebelumnya. Cuma bedanya sekarang yang high beamnya atau lampu dim itu dia terpisah ya. Kalau dulu kan dia H4 yang low beam high beam itu menyatu, tapi sekarang dia terpisah. Dan untuk lampu senja sama sennya dia sekarang jadi di sisi luar, kalau dulu di sisi dalam. Dan di bagian bawah ada fog lamp yang LED lucunya, jadi kebalik ya. Biasanya kan lampu utamanya LED, fog lampnya halogen. Ini kayak Altis yang tipe G ya, fog lampnya LED tapi lampu utamanya masih halogen. Lucu juga. Untuk velgnya, ini juga velgnya baru, dan ini tuh kayak velgnya Fortuner yang tipe G, cuma dicat warna hitam. Kalau di Fortuner kan dia two tone ya. Dan untuk di sini sih bannya menggunakan Bridgestone Dweller AT yang ukurannya 265/65R17. Rem depan sudah disc brake, tapi di belakang masih tromol. Di samping pintu depan ini ada emblem Hilux yang gede, ada cover spion yang di atasnya itu chrome, dan ada lampu sen di bagian luarnya. Tapi di bagian sini tuh belum ada welcome light kayak Fortuner atau Innova gitu ya. Di bagian atas juga ada antena short pole di bagian depan. Handle depan belakang udah chrome, dan ini ya rem belakangnya masih tromol. Dan pernya juga masih leaf spring atau per daun. Di bagian baknya ini juga ada stiker 4x4 yang gede. Dan untuk lampu belakangnya, dibandingin yang tipe V, yang tipe G ternyata nggak berubah lampunya. Jadi di belakang itu hampir nggak ada perubahan dibandingin yang pre-facelift. Jadi layoutnya masih sama, lampu rem dan lampu senja, lampu sen, dan lampu mundur paling bawah. Ada high mount stop lamp juga di bagian bak, tutup bak bagian atas, emblem Toyota dan emblem Hilux dan tipe G. Handle-nya juga dia chrome warnanya. Oke, ini lumayan berat, dan untungnya di unit ini udah pakai bedliner ya. Jadi kayaknya seinget gue yang tipe G dan tipe V itu dia udah dikasih bedliner, sedangkan yang tipe-tipe di bawahnya itu belum ada ya. Kayak tipe E yang pre-facelift yang pernah gue review juga itu kan belum ada bedliner. Tapi kalau di sini ya at least yang tipe-tipe tingginya itu udah ada. Di bagian bawah tengah itu ada tatakan plat nomor, dan bempernya itu juga udah ada garnish chrome-nya. Dan kerennya ini mud flap-nya juga ada logo Hilux-nya. Ya, oke, cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Hilux facelift tipe G kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.